Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas chart ya untuk GU sama Euro lebih lanjut, enaknya kita bahas dulu untuk news hari ini. Jadi hari ini itu ada news dari GDP ya. Untuk USD itu di jam 19.30. Kemudian juga ada dari USD juga itu di 19.30, jamnya sama, itu adalah newsnya initial jobless claim gitu. Nah, kalau kita lihat untuk report dari GDP kuartal 1, yakni GDP report awal ya ini ya. Ini dari previousnya 3,4 turun ke 2,5 gitu. Artinya ini kalau kita lihat memang cukup unlock ya GDP-nya. Bahkan kalau kita lihat memang akan memberikan efek yang negatif ya untuk si DXY itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari initial jobless claim ya, ini adalah klaim mingguan atau news mingguan setiap hari Kamis. Ini kalau kita lihat dari 212 ya naik ke 214 gitu. Nah, ini juga akan memberikan efek yang negatif ya untuk si indeks dolar atau USD ini sendiri gitu teman-teman, yang nantinya itu bisa menurunkan ya, bukan memperburuk tapi menurunkan harga si USD itu sendiri. Artinya DXY ada potensi turun nih gitu, yang berarti kalau kita kembali lagi ke chart dan kita bahas dari GBP USD ya dan juga Euro USD, mereka ada potensi untuk mengalami kenaikan kembali gitu ketika memang nantinya jika memang betul news dan dirilis itu adalah negatif untuk DXY, berarti DXY ini akan ada potensi untuk turun kembali ya, dengan target terdekat yang pertama itu di 105.59, kemudian target keduanya itu ada di level harga 105.40 sampai 105.36. Nanti target final kalau saya lihat sih memang akan ada kurang lebih di 105.25, karena ini adalah area support yang saat ini cukup kuat untuk si DXY itu sendiri sebelum dia melanjutkan kenaikan tingginya dia gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang ditambah lagi kalau kita lihat dari DXY, memang dia sudah break dari pola symmetrical triangle ya. Di sini symmetrical triangle sudah di break dan dia tertahan di area support yang di breakout saat ini berubah menjadi area resisten untuk si DXY ini sendiri. Itu di range harga itu di 105.85 sampai 105.92 untuk range supportnya di support yang di breakout yang saat ini berubah menjadi resisten gitu. Nah, selama si DXY ini belum bisa naik kembali ya atau closing ya untuk 4 hours sama 1 hours ya di atas 105.92 ya, di atas range ini, nah maka DXY itu ada potensi cenderung lebih besar untuk melakukan penurunan kembali gitu, yang nantinya akan berdampak ya positif ke GBP USD sama di Euro USD gitu. Karena kalau kita lihat juga terakhir GBP USD juga rebound ya dari range harga 2309 sampai 2284 ya, dia rebound dari area support dia ini nih dengan kenaikan kurang lebih 155 pip kalau saya nggak salah hitung ya. 160 pip gitu sampai di harga saat ini yaitu di 2459 gitu teman-teman. Nah, jika memang hasil report dari GDP ya kuartal 1 yang early ini atau awal GDP-nya itu jelek dan DXY turun, maka GDP USD untuk GBP USD ini ada potensi bisa break nih dari area resisten dia. Ini kan dia kalau kita lihat dia udah ketahan nih dari tanggal 15 April ya. Dia udah ketahan sampai 25 April ya. Jadi kalau memang hasilnya jelek dan DXY turun ya, berarti GDP USD ada potensi breakout dengan kenaikan targetnya itu bisa ke 2577 sampai 2618 kembali gitu. Sini dulu targetnya dia. Nah, kenapa sih Bang kita nggak ambil yang main levelnya dia? Ini kan main level nih. Main level itu kan di 2505 sampai 2539 gitu. Nah, kita antisipasi begitu harga break dari level resisten saat ini ya. Dari sini takutnya dia spike dulu ke atas gitu. Spike-nya sampai ke sini, kita ngambil height yang ada di sini gitu. Nah, maka target kita tuh patokannya ada di 2577 sampai 2618 gitu. Baru nanti kalau memang di sini ada rejection cukup kuat, kita baru ambil sell lagi ya. Jadi selling point pertama, kemudian selling point kedua di sini
di 2676 sampai 2697 gitu teman-teman. Nah, untuk GBP USD kita bahas untuk khusus dua selling point ini. Nah, kalau untuk buy point, ya buy point itu kita masih coba looking di sini dulu. Itu di 2425 sampai 2384 ya. Ini buy point pertama, cuma ini agak high risk ya gitu. Nah, untuk yang agak safe ya atau yang low risk itu kita bisa looking di 2309 sampai 2284 gitu untuk buy point yang kedua gitu. Nah, itu untuk dari si GBP USD. Lalu kalau kita lihat juga dari pola yang terbentuk untuk GBP USD. Nah, di sini ada sedikit seperti cup juga ya. Nah, ini ada kayak handle-nya. Nah, ini kalau misalkan handle-nya ini kebentuk ya atau dia berhasil break dari 30. Nah, ini kalau saya lihat sih memang lebih cenderung jadi cup and handle pattern gitu teman-teman. Ya, tapi nggak tahu nih kalian sebutnya gimana gitu. Karena kan pasti kembali lagi pandangan kita kan pasti berbeda-beda gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh nih komen di kolom komentar kalau misalkan menurut kalian ini bukan cup and handle pattern tapi ini pattern lain gitu teman-teman. Jadi boleh silakan kalian komen gitu. Oke, itu dari GBP USD udah clear ya. Sekarang kita lanjut ke Euro USD. Nah, Euro USD sendiri juga sama gitu. Kalau DXY-nya turun, ya memang hasil report GDP-nya itu negatif dan DXY turun, maka Euro USD ini ada potensi kecenderungan untuk naik kembali gitu. Targetnya di mana? Nah, target untuk si kenaikan Euro USD ini yang pertama kita bisa lihat ambil di 733 sampai kurang lebih di 768 ya kan. Yaitu di area resistennya sini dulu kita ambil. Kemudian resisten kedua itu bisa ke sini. Nah, di 847 sampai 882 gitu teman-teman. Ya, ini untuk resisten yang bisa kita jadiin sebagai apa ya? Kayak selling point-nya kita lah gitu nantinya. Nah, cuma ini untuk yang pertama ini agak high risk ya gitu. Nah, untuk yang memang mau yang lebih aman, kita bisa ambil di 847 sampai 882. Itu di bagian selling point yang kedua gitu teman-teman. Karena memang untuk yang pertama ini potensi di jebol dulu sama dia atau di spike dulu. Nah, potensi spike-nya itu nanti kalau misalnya emang dia turun itu bisa kurang lebih ke level harga 801 ya gitu, atau di angka 800-an gitu. Jadi lebih baik kalau kita mau selling point ya begitu memang hasilnya kurang bagus ya, memanfaatin pergerakan atau momentumnya doang, mungkin kita bisa lihat kurang lebih sampai ya range-nya itu di sini gitu, di 768 sampai 803 ya gitu teman-teman di sini gitu untuk range-nya. Nah, ini untuk range awal itu kita bisa pantau ya, resistennya itu untuk saat ini itu ada di level 726 ya. Ini adalah resisten dari area breakout yang sebelumnya gitu. Dan secara pergerakan juga kalau kita lihat secara technically untuk Euro USD ini kan kalau kita lihat nih dia ada di atas area support ya, support zone dia gitu. Kalau kita pantau di sini kita bikin zona, nah ini, nah jadi gini. Nah, selama dia berada di atas zona ini di 680 sampai 664 ya, si Euro USD ini akan ada potensi untuk lanjut naik lagi nih gitu ke 726 ya di sini, dan nanti targetnya itu sampai ke 768 dan 803 gitu teman-teman. Jadi target pertama, ini target kedua gitu. Nah, saya sih memang prefernya kalau memang mau cari sell point ya short sell gitu, jangan di hold. Itu bisa cari di 768 atau di 803. Nanti untuk sell point kedua kita bisa ngambil di sini nih di 847 sampai 882 gitu teman-teman. Oke. Karena ini kalau kita lihat juga dari si Euro USD dia mulai ngebentuk pola naik nih dari Euro USD-nya gitu. Jadi dia mulai membentuk channeling harga naik gitu teman-teman. Tinggal kita lihat aja ya apakah dia bisa lanjut berdasarkan dengan hasil report GDP kuartal 1 dari si USD itu sendiri gitu. Kalau memang dia turun ya berarti kita bisa cari nih selling point begitu dia bisa break turun di 664 ya sampai 680 gitu. Begitu dia harus break, dia retest ke sini, kita cari selling point. Nanti targetnya itu terdekat kita bisa ambil di level harga di 615 ya sampai nanti di level sini, nah di 592 gitu teman-teman.
ya memang nggak bisa jauh-jauh banget kalau kita lihat ya, karena memang ini low dia juga cukup kuat gitu. Paling kalau kita mau tunggu di next zone nya lagi itu kita bisa tunggu di 536 gitu. Yang 536 itu di sini. Nah 536 gitu, 536 sampai ini kan zona cuma lumayan lebar ya, 536 sampai 517 gitu ya di sini. Nah ini target penurunan terendah dari si Euro USD gitu. Ini kalau kita lihat ya gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi memang kalau untuk falas ini lebih potensi sideways dulu sampai sesi US nanti, dan atau bahasa itu kayak sampai laporan ya dari GDP kuartal satunya itu keluar gitu atau dirilis gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.